Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat kesehatan. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, dia seorang diri di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal orang-orang setempat, mereka memberitahukan ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar, setelah peristiwa penggandaan roti, Yesus pergi menyepi dan berdoa. Sungguh luar biasa. Orang bekerja dan bekerja harus punya waktu untuk memberi makan dirinya, berdoa, mengumpulkan kekuatan yang baru agar kita bisa berbagi dengan orang lain. Ini kualitas hidup yang dimiliki oleh Yesus. Yesus tidak hanya bekerja, tapi dia berdoa agar dia punya kekuatan yang baru untuk melaksanakan misinya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kemudian kisah tadi dilanjut dengan para murid berhadapan dengan gelombang yang besar. Kita semua juga punya gelombang dalam hidup, punya pergumulan, punya persoalan. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus meninggalkan kita? Tidak. Seperti dalam bacaan Injil pada hari ini, ketika murid-muridnya berhadapan dengan gelombang, Yesus berjalan mendekati perahu mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita seberat apapun badai, pergumulan, sakit, penyakit. Dia ada bersama-sama dengan kita. Tapi persoalannya, apakah kita mau keluar dari ketakutan, keluar dari pergumulan, keluar dari kesedihan untuk datang mendekati Dia agar kita tahu bahwa ada keselamatan di dalam Dia. Hanya melalui Dia kita boleh menikmati kebahagiaan dalam hidup ini. Maka ketika Petrus mengatakan, "Tuhan, kalau benar Engkau suruh aku datang berjalan di atas air mendapatkan Engkau." Yesus bilang apa? Datanglah.
Yesus selalu memberikan kita kesempatan. Yesus selalu mengajak kita untuk datang kepada Dia, agar pergumulan, ketakutan kita persembahkan kepada Dia. Tapi ketika Petrus jalan, ada angin lalu dia tenggelam. Kadang kita mengatakan, Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah Maha Agung. Tapi ketika kita dihadapkan pada godaan, kita dihadapkan pada persoalan, lalu kita tenggelam, kita takut, kita kurang percaya. Tapi kita belajar dari sikap Petrus hari ini, dia mengatakan, Tuhan tolonglah aku ketika dia tenggelam. Kita juga harus mengatakan, Tuhan Yesus tolong saya. Dan dia akan mengulurkan tangannya memegang Anda. Dan dia akan menyelamatkan Anda. Beri kesempatan Tuhan masuk ke dalam perahumu. Maka badai sebesar apapun akan redah, karena engkau tidak berjalan sendirian, engkau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan ada, Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita datang, kita mempersembahkan diri kita, kita membuka hati kita, memberi ruang bagi Tuhan untuk tinggal. Jangan hanya terus bekerja, tapi harus berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan, maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa kami. Terima kasih atas firman-Mu yang meneguhkan iman kami, bahwa sebesar apapun pergumulan hidup kami, badai yang ada dalam kehidupan kami, Engkau saat ini sedang ada dan berjalan menuju kepada kami masing-masing. Engkau akan membantu kami. Engkau akan menjamah mengangkat sakit penyakit kami. Tuhan, tambahkan iman kami orang yang kurang percaya ini. Buatlah kami untuk sesibuk apapun selalu datang kepadamu, agar kami memperoleh kekuatan yang baru. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.